Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar murid-murid semuanya? Baik. Alhamdulillah semuanya baik. Alangkah baiknya kita sebelum mulai pelajaran kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma wa amalan sholihan. Nah, pada tujuan pelajaran hari ini, yang pertama siswa dapat menjelaskan lapisan-lapisan atmosfer. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan dampak atmosfer terhadap kehidupan. Dan yang ketiga, siswa dapat menjelaskan manfaat mempelajari atmosfer. Nah, selanjutnya kita ke dalam materi, yaitu atmosfer dan dampaknya terhadap kehidupan. Lapisan-lapisan atmosfer. Yang pertama itu ada lapisan troposfer, karakteristiknya lapisan yang paling dekat dengan permukaan bumi dan tempat kejadian fenomena iklim seperti angin, hujan, dan petir. Yang kedua, lapisan stratosfer. Lapisan ini memiliki karakteristik terdapat lapisan ozon ketinggian 35 km di atas permukaan laut dan pada lapisan ini dilintasi oleh pesawat jet. Yang ketiga, lapisan mesosfer. Karakteristiknya melindungi bumi dari benda luar angkasa seperti pecahan meteor dan tempat terjadinya pembakaran benda luar angkasa. Yang keempat, lapisan termosfer. Karakteristiknya temperatur lapisan antara minus 40 derajat Celcius hingga minus 50 derajat Celcius dan terjadinya ionisasi sebagian molekul udara. Yang kelima, lapisan ionosfer. Karakteristiknya temperatur antara 0 derajat hingga 70 derajat Celcius dan ionisasi seluruh atom udara. Dan yang terakhir, lapisan eksosfer. Karakteristiknya lapisan yang paling panas dan satelit diluncurkan pada lapisan ini. Nah, selanjutnya dampak atmosfer terhadap kehidupan. Yang pertama itu adanya kehidupan di bumi. Yang kedua, makhluk hidup terlindung dari radiasi yang berbahaya. Yang ketiga, terlindung dari pecahan meteor. Dan yang terakhir, menjaga suhu bumi tetap hangat. Nah, selanjutnya manfaat mencari atmosfer. Manfaat dari mempelajari atmosfer ini yang pertama, dapat mengenal atmosfer. Yang kedua, mengetahui strukturnya. Yang ketiga, dapat mengetahui fungsinya. Yang keempat, semakin bijak dalam merawat lingkungan. Yang kelima, dapat mengenal gejala alam. Dan yang terakhir, dapat mengenal berbagai gas di atmosfer seperti gas ozon, oksigen, karbon dioksida, nitrogen, dan sebagainya. Nah, setelah kita mempelajari atmosfer dan dampaknya terhadap kehidupan, saya akan membagikan dua kelompok. Ini kelompok pertama 2 orang dan ini kelompok kedua 2 orang. Nah, kelompok pertama akan mencari pertanyaannya ialah apa fungsi dari gas ozon di atmosfer. Oke. Nanti dicatat pertanyaannya. Nah, sedangkan kelompok 2, apa fungsi gas oksigen yang ada di atmosfer? Catat pertanyaannya dan nanti dijawab. Oke, boleh dari buku paket ataupun dari buku lainnya, dan boleh juga dari HP, yaitu internet. Oke, silakan cari. Udah? Ya, siap. Udah, jika sudah siap, kelompok 1 duluan. Coba jelaskan apa itu fungsi gas ozon di atmosfer. Ya, coba jelaskan jawabannya. Baca. Kuat. Gas ozon berfungsi melindungi bumi dari sinar ultraviolet matahari dan menjaga suhu bumi.
Nah, oke, kelompok 1 sudah menjawab pertanyaannya. Kelompok 2 silakan menjawab pertanyaannya. Gas oksigen berfungsi dalam pernapasan makhluk hidup seperti manusia dan juga hewan. Pada malam hari, tumbuhan juga memerlukan oksigen untuk pernapasannya. Oke, terima kasih kepada dua kelompok yang sudah menjawab. Nah, ada yang ingin ditanyakan atau memberikan kesimpulan? Nah, saya akan memberikan kesimpulan pada pelajaran hari ini tentang atmosfer dan dampaknya terhadap kehidupan. Nah, atmosfer tadi adalah lapisan gas yang berketebalan ribuan kilometer yang berfungsi untuk melindungi bumi dari pecahan meteor, dan tentunya mempunyai beberapa lapisan, dan juga selain melindungi bumi dari pecahan meteor, dia juga melindungi dari radiasi matahari dan memiliki lapisan-lapisan ini tadi: lapisan troposfer, lapisan stratosfer, mesosfer, termosfer, dan ionosfer. Dan selanjutnya yang terakhir exosfer. Nah, itu tadi lapisan-lapisan dari atmosfer. Nah, selanjutnya itu tadi ada dampak atmosfer terhadap kehidupan. Yang pertama itu adanya kehidupan di bumi, dan salah satunya juga terdapat bumi itu terlindung dari pecahan meteor dan juga radiasi matahari. Nah, selanjutnya itu manfaat dari atmosfer. Yang pertama itu tadi kita dapat mengenal atmosfer, dan kita dapat mengenal gas ozon yang seperti dijelaskan kelompok 1 tadi, dan gas oksigen yang dijelaskan oleh kelompok 2 tadi. Nah, sepertinya sampai sini saja pembelajaran hari ini. Nah, materi selanjutnya di minggu depan kita akan mempelajari tentang hidrosfer dan dampak kehidupan. Hidrosfer dan dampaknya terhadap kehidupan. Ya, itu materi minggu depan. Dibaca-baca, dan sampai di sini saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.